Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat. Amin. Untuk cerita kali ini, Kang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Kelamin. Nah, seperti biasa sebelum lanjut, Kang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk like, subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kang Sukir. Oke, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya meninggi ketika Asih sudah berdiri di depan tungku kecil di dapur sempit rumahnya. Asap tipis mengepul dari wajan yang mulai panas. Sementara tangannya yang kasar karena kerja keras cekatan menyiapkan dagangan. Keringat sudah membasahi pelipisnya. Meskipun udara pagi masih terasa dingin, ia terbiasa seperti ini. Bangun sebelum fajar, bekerja tanpa henti, dan menahan lelah yang tak pernah benar-benar hilang. Di sudut ruang lain, Penny masih terlelap di atas kasur tipis yang berantakan. Tubuhnya bergulung malas, seolah dunia tidak memiliki tuntutan apapun terhadap dirinya. Napasnya berat, sesekali mendengur pelan, tak peduli bahwa istrinya telah berjuang sejak dini hari untuk memastikan mereka bisa makan hari ini. "Asih, kopi!" teriaknya tiba-tiba tanpa membuka mata. Suaranya serak penuh perintah. Asih menutup matanya sejenak, menarik nafas panjang, lalu menjawab lirih, "Iya, sebentar." Ia menuangkan kopi ke dalam gelas retak yang sudah lama mereka gunakan. Tanpa sepatah kata, ia menyerahkannya pada Benny yang kini duduk dengan wajah kusut. Lelaki itu bahkan tidak menatapnya, hanya meraih gelas itu lalu menyesapnya dengan santai. "Kurang manis," gumamnya ketus. Asih tidak menjawab. Ia sudah terlalu sering mendengar keluhan seperti itu. Bahkan untuk hal-hal kecil yang tidak pernah cukup di mata suaminya. Baginya, diam adalah satu-satunya cara untuk bertahan tanpa memperpanjang luka. Hari demi hari, hidup mereka berjalan dalam pola yang sama. Asih bekerja keras berjuang di pasar, menjajakan gorengan dan makanan sederhana dengan harapan mendapat cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ia berdiri berjam-jam, menghadapi panas, hujan, dan pelanggan yang datang silih berganti. Namun, setiap rupiah yang ia kumpulkan tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Sore hari, ketika ia pulang dengan langkah lelah, Penny selalu sudah menunggu. Duduk santai, seolah ia adalah raja yang menanti upeti. "Dapat berapa hari ini?" tanyanya tanpa basa-basi. Asih ragu sejenak. Tangannya menggenggam uang yang ia sembunyikan di balik kain. Namun, tatapan Benny membuatnya tak berani menolak. Ia menyerahkan sebagian besar hasil dagangannya. Benny menghitungnya cepat, lalu mengernyit. "Cuma segini? Kamu kerja atau cuma duduk saja di sana?" "Aku sudah berusaha. Pembeli memang tidak terlalu ramai hari ini," jawab Asih pelan. Belum selesai kalimatnya, Penny mendengus kasar. "Alasan? Kamu itu tidak becus. Harusnya kamu bisa lebih banyak lagi. Dasar perempuan tidak berguna." Kata-kata itu seperti pisau yang berulang kali menusuk hati Asih. Namun, ia hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Tanpa rasa bersalah, Penny memasukkan uang itu ke sakunya. Malam pun datang, dan seperti biasa, ia bersiap keluar rumah. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, menyisir rambutnya, lalu menyemprotkan parfum murahan yang baunya menyengat.
Mau kemana? Tanya Asih lirih, meski ia sudah tahu jawabannya. Urusan penting, jawab Benny singkat, menghindari tatapan istrinya. Namun Asih tidak bodoh. Ia tahu kemana uang itu akan dibawa. Ia tahu kemana suaminya akan pergi. Wanita-wanita malam yang selalu menunggu di sudut-sudut gelap kota itu telah menjadi pelarian Benny dari kehidupan yang seharusnya ia tanggung. Kenapa kamu selalu seperti ini? Gumam Asih hampir tak terdengar. Benny berhenti sejenak, menoleh dengan tatapan tajam. Apa? Asih menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, jangan banyak bicara, bentaknya sebelum akhirnya pergi, meninggalkan rumah yang kembali sunyi. Pintu tertutup dengan keras, menyisakan gema yang terasa seperti tamparan bagi hati Asih. Ia berdiri di tengah ruangan, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena perasaan yang tak lagi mampu ia bendung. Air matanya akhirnya jatuh. Rumah itu yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru terasa seperti penjara. Tidak ada kehangatan, tidak ada kasih sayang, hanya ada tuntutan, hinaan, dan luka yang terus menumpuk tanpa pernah sembuh. Hari-hari berikutnya tidak pernah berubah. Pertengkaran semakin sering terjadi. Benny semakin kasar dalam kata-kata, bahkan kadang dalam tindakan. Ia tidak pernah peduli pada lelahnya Asih, tidak pernah menghargai pengorbanannya. Yang ia tahu hanyalah dirinya sendiri, kesenangan, nafsu, dan keinginan yang tak pernah ada habisnya. Suatu malam, pertengkaran mereka mencapai puncaknya. Aku capek, Benny. Aku benar-benar capek, ucap Asih dengan suara bergetar. Capek? Benny tertawa sinis. Kamu pikir aku tidak capek? Aku ini laki-laki. Aku punya kebutuhan. Kebutuhan apa? Menghabiskan uang yang bukan kamu cari. Pergi dengan wanita lain. Suara Asih meninggi untuk pertama kalinya. Wajah Benny berubah gelap. Dalam sekejap, tangannya melayang, menampar pipi Asih dengan keras. Suara itu menggema di ruangan sempit mereka. Asal kamu tahu diri, bentaknya. Asih terhuyung. Tangannya memegangi pipi yang terasa panas. Air matanya kembali jatuh. Tetapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Luka yang selama ini ia pendam perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ia menatap Benny dengan mata yang berbeda. Bukan lagi mata seorang istri yang berharap dicintai, tetapi mata seseorang yang telah kehilangan segalanya. Dan di dalam keheningan malam itu, di balik rasa sakit dan air mata yang tak pernah berhenti mengalir, sebuah benih keputusan mulai tumbuh, pelan namun pasti. Keputusan yang kelak akan mengubah segalanya itu perlahan mengendap di dalam hati Asih, seperti racun yang tidak langsung menumbuh, tetapi menggerogoti dari dalam tanpa henti. Hari-hari setelah malam itu terasa semakin berat. Setiap detik yang ia jalani seperti berjalan di atas luka yang terus terbuka. Tidak pernah benar-benar sembuh, hanya semakin dalam dan perih. Asih masih menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia tetap bangun sebelum subuh, tetap menyalakan tungku, tetap menyiapkan dagangan. Namun ada sesuatu yang berubah. Gerakannya kini terasa lebih lambat, tatapannya kosong, dan senyumnya yang dulu meskipun tipis masih sempat terlihat, kini benar-benar menghilang. Di pasar, beberapa pedagang lain mulai memperhatikannya. Asih, kamu sakit ya? Tanya Bu Rini suatu pagi.
wanita parubaya yang lapaknya berada tak jauh dari tempat Asih berjualan. Asih hanya menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Cuma kurang tidur." "Wajahmu pucat sekali. Jangan terlalu dipaksakan kerja terus," lanjut Bu Rini dengan nada khawatir. Asih tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Tidak apa-apa, Bu. Sudah biasa." Namun, semua orang tahu itu bukan sekedar lelah biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa begitu jelas dalam cara Asih diam, dalam cara ia menghindari percakapan, dan dalam cara ia menunduk setiap kali seseorang mencoba menatapnya lebih lama. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para pedagang. "Kasihan ya Asih. Suaminya itu memang tidak benar," ujar salah satu dari mereka. "Iya, aku sering lihat si Benny pulang malam. Bahkan kadang tidak pulang sama sekali," sahut yang lain. Asih mendengar semua itu. Ia tidak tuli, namun ia memilih berpura-pura tidak tahu. Baginya rasa malu sudah terlalu besar untuk diakui. Ada rasa sakit sudah terlalu dalam untuk dijelaskan. Sementara itu di rumah, Benny justru semakin menjadi-jadi. Seolah tamparan yang ia berikan beberapa waktu lalu bukanlah batas, melainkan awal dari sesuatu yang lebih buruk. Ia semakin sering pulang larut, terkadang dengan bau alkohol yang menyengat. Bahkan tidak jarang ia pulang dalam keadaan emosi tanpa alasan yang jelas. "Mana uang hari ini?" tanyanya suatu malam dengan nada kasar. Aku simpan sedikit untuk belanja besok," jawab Asih hati-hati. Benny langsung membanting meja kecil di depan mereka. "Aku bilang, mana uangnya?" Dengan tangan gemetar, Asih menyerahkan uang yang ia sembunyikan. Benny merebutnya tanpa rasa bersalah, lalu menghitungnya dengan wajah tidak puas. "Kurang lagi. Kamu sengaja ya menyembunyikan dari aku?" tuduhnya. "Tidak, aku hanya..." Belum sempat Asih menyelesaikan kalimatnya, Benny sudah mendorong bahunya hingga ia terjatuh. Tubuhnya menghantam lantai keras, membuat nafasnya sesak seketika. "Kamu ini istri. Tugasmu melayani aku, bukan menyembunyikan uang," bentak Benny. Asih tidak menjawab. Ia hanya diam, menahan sakit, baik di tubuh maupun di hatinya. Di titik itu, ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia tolak untuk percaya, bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan. Hari-hari berikutnya terasa semakin gelap. Tidak ada lagi harapan yang tersisa. Setiap kali ia melihat wajah Benny, yang ia rasakan bukan lagi cinta, melainkan ketakutan dan kebencian yang perlahan tumbuh. Ia mulai bertanya dalam hati, untuk apa semua ini dipertahankan? Namun, pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban yang jelas. Yang ada hanya keheningan yang semakin mencekam. Suatu sore, ketika Asih sedang membereskan dagangan yang tidak terlalu laku, seseorang wanita tua mendekatinya. Wajahnya keriput, matanya tajam, seolah mampu melihat lebih dari sekedar apa yang tampak. "Kamu menyimpan banyak luka ya?" ujar wanita itu tiba-tiba. Asih terkejut. "Maaf, Bu." Wanita itu tersenyum tipis. "Tidak semua luka terlihat dari luar, tapi bukan berarti tidak bisa dirasakan." Asih terdiam. Ada sesuatu dalam ucapan wanita itu yang membuat hatinya bergetar. "Kalau dibiarkan, luka itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya," lanjutnya pelan.
Kadang orang memilih untuk membalas daripada terus disakiti. Asi menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti mengetuk sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia tekan dalam-dalam. "Maksud ibu?" tanyanya ragu. Wanita itu mendekat sedikit. Suaranya menjadi lebih lirih. "Di ujung desa ini ada seseorang yang bisa membantu. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan cara biasa." Jantung Asih berdegup lebih cepat. Ia tahu apa yang dimaksud, meskipun tidak disebutkan secara langsung. "Orang itu bisa mengembalikan rasa sakit yang kamu terima," tambah wanita itu sebelum berbalik pergi, meninggalkan Asih yang masih terpaku di tempatnya. Sejak saat itu, pikiran Asih tidak pernah tenang. Kata-kata wanita itu terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukan jalan yang benar. Namun setiap kali ia kembali ke rumah, setiap kali ia mendengar bentakan Penny, setiap kali ia merasakan sakit yang sama berulang kali, godaan itu semakin kuat. Malam demi malam, ia terjaga, menatap langit-langit rumah yang gelap. Hatinya berperang antara rasa takut dan keinginan untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Sampai pada satu titik, ketika Penny kembali pulang dengan tawa mabuk dan kata-kata yang menyayat, sesuatu di dalam diri Asih akhirnya runtuh sepenuhnya. Ia tidak lagi menangis, ia tidak lagi memohon, ia hanya diam dengan tatapan kosong yang menyiapkan keputusan. Dan untuk pertama kalinya, dalam keheningan yang mencekam itu, Asih mulai menerima bahwa mungkin jalan gelap adalah satu-satunya jalan yang tersisa untuknya. Keputusan itu tidak lagi terasa asing di pikirannya, melainkan seperti bisikan yang terus memanggil, menguat, dan akhirnya menuntunnya pada langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, ketika Benny belum pulang dan desa mulai tenggelam dalam sunyi, Asih keluar rumah tanpa suara. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Angin malam berhembus dingin, menyapu wajahnya yang pucat. Ia berjalan melewati jalan setapak yang jarang dilalui orang, menuju ujung desa seperti yang pernah disebutkan oleh wanita tua itu. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin terasa berbeda. Pohon-pohon besar menjulang seperti bayangan hitam, dan suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya. Jantung Asih berdegup kencang, antara takut dan tekad yang saling bertarung di dalam dirinya. Akhirnya ia sampai di sebuah rumah tua yang tampak hampir roboh. Dindingnya kusam, atapnya miring, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Namun ada satu hal yang membuatnya yakin. Bau menyengat seperti dupa bercampur sesuatu yang busuk tercium dari dalam. Asih ragu sejenak. Tangannya gemetar ketika hendak mengetuk pintu. Namun sebelum ia sempat melakukannya, pintu itu terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Seseorang lelaki tua berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, sorot matanya dingin, seolah sudah mengetahui alasan kedatangan Asih tanpa perlu bertanya. "Kamu sudah lama menunggu di dalam dirimu sendiri," ucapnya pelan. Asih menelan ludah. Saya ingin meminta bantuan." Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan. "Semua yang datang ke sini ingin bantuan, tapi tidak semua siap membayar harganya." Asih menggenggam ujung bajunya. "Saya siap." Tanpa berkata lagi, lelaki itu mempersilahkan Asih masuk. Di dalam ruangan itu remang-remang,
hanya diterangi oleh lilin-lilin kecil yang menyala redup. Di sudut ruangan terdapat berbagai benda-benda aneh, tulang belulang kecil, botol berisi cairan gelap, dan kain-kain lusuh yang tampak seperti bekas ritual. "Apa yang kamu inginkan?" tanya lelaki itu, duduk di depan sebuah meja kayu tua. Asi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Saya ingin suami saya merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin dia menderita." Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. "Menderita seperti apa?" Asi memejamkan mata, membayangkan semua luka yang telah ia terima. "Saya ingin setiap kali dia menuruti nafsunya, dia merasakan sakit. Sakit yang tidak bisa dia hindari." Ruangan itu terasa semakin dingin. "Permintaan yang spesifik," gumam lelaki itu. "Baiklah, tapi ingat, sekali dimulai, tidak ada jalan kembali." Asi mengangguk pelan. Ia sudah tidak peduli lagi. Ritual dimulai malam itu juga. Lelaki tua itu meminta beberapa syarat, sehelai pakaian milik Penny, sedikit rambutnya, dan sesuatu yang benar-benar terhubung dengan tubuhnya. Dengan tangan gemetar, Asi menyerahkan semua yang diminta. Ia bahkan tidak bertanya bagaimana lelaki itu akan mendapatkannya, seolah ia sudah pasrah pada proses yang sedang terjadi. Lilin-lilin disusun melingkar. Asap dupa memenuhi ruangan, membuat nafas terasa berat. Lelaki itu mulai merapalkan sesuatu dengan bahasa yang tidak dimengerti Asih. Suaranya rendah, berulang, dan semakin lama semakin cepat. Asih duduk di tengah lingkaran itu. Matanya terpejam, tubuhnya gemetar. Ia merasakan hawa dingin merayap di kulitnya, seolah ada sesuatu yang mengelilinginya, mengawasi, menunggu. Tiba-tiba lelaki itu menghentikan bacaannya. "Sudah," katanya singkat. "Sekarang tinggal menunggu." "Menunggu apa?" tanya Asi pelan. "Balasan," jawabnya. Malam itu Asi pulang dengan langkah yang lebih berat. Ada rasa takut yang kini mulai muncul, tetapi sudah terlambat untuk mundur. Ia hanya bisa berharap bahwa semua itu akan berakhir sesuai dengan yang ia inginkan. Beberapa hari pertama tidak ada yang berubah. Penny masih sama, kasar, egois, dan tidak peduli. Namun pada suatu malam, sesuatu mulai terjadi. Penny pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat aneh. Ia tidak langsung membentak atau meminta uang. Ia hanya duduk diam, sesekali mengernyit seperti menahan sesuatu. "Asih," panggilnya pelan. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Asih menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Kenapa?" Penny tidak langsung menjawab. Ia memegangi tubuhnya. Wajahnya berubah tegang. Aku merasa aneh." "Aneh bagaimana?" "Panas, seperti terbakar," gumamnya. Asi terdiam. Kata-kata itu membuatnya merinding. Malam itu, Penny terlihat gelisah. Ia bolak-balik duduk dan berdiri, seolah tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Namun, anehnya, keesokan harinya ia kembali seperti biasa, bahkan lebih buruk. Ia kembali pergi malam hari, kembali tenggelam dalam kebiasaan lamanya. Namun, kali ini ketika ia pulang,
Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi tubuhnya. "Kenapa?" tanya Asih, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Benny menggeleng cepat. "Tidak apa-apa." Namun sejak saat itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap kali ia pulang dari luar, terutama setelah menghabiskan waktu untuk memuaskan keinginannya, ia selalu terlihat kesakitan. "Apa yang terjadi padaku?" gumamnya suatu malam. Suaranya penuh ketakutan. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sensasi panas yang muncul tiba-tiba, menjalar dan menyakitkan. Terkadang ia bahkan merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Benny mulai dihantui ketakutan. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba berpikir bahwa itu hanya sakit biasa. Namun setiap kali ia kembali melakukan hal yang sama, rasa itu muncul lagi, lebih kuat, lebih menyiksa. Meski begitu, ia tidak berhenti, seolah ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Nafsu yang telah menguasai dirinya terlalu lama. Ia terus kembali ke kebiasaan itu, meskipun tubuhnya mulai memberi peringatan yang semakin jelas. Sementara itu, Asih hanya bisa memperhatikan, diam, dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara puas, takut, dan sesuatu yang perlahan berubah menjadi penyesalan. Namun yang tidak ia sadari, ini baru permulaan. Santet itu belum menunjukkan bentuk buruknya, dan apa yang akan datang jauh melampaui bayangan siapapun, bahkan bagi Asih yang telah memilih jalan gelap itu sendiri. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang perlahan menjelma nyata. Bukan hanya bagi Benny, tetapi juga bagi rumah kecil yang kini dipenuhi aura dingin dan ketegangan yang tak terlihat. Awalnya rasa sakit itu datang seperti gelombang, tiba-tiba menyengat, lalu menghilang seolah tidak pernah ada. Namun semakin lama, rasa itu tidak lagi pergi. Ia menetap, berdenyut, seperti sesuatu yang hidup dan bergerak di dalam tubuh Benny. Sensasi panas yang dulu hanya sesekali muncul, kini berubah menjadi nyeri yang terus-menerus, menjalar, menyiksa, dan membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Suatu malam, Benny terbangun dengan jeritan keras. "Panas! Panas sekali!" teriaknya sambil meronta-ronta di atas kasur. Asih yang terlelap langsung terbangun. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat Benny menggeliat seperti orang kerasukan. Tangannya mencengkram tubuhnya sendiri dengan kasar. "Kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Asih. Meskipun di dalam hatinya ia sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. "Ada sesuatu di dalam tubuhku." Suara Benny gemetar. Matanya membelalak, penuh ketakutan. Asih menelan ludah. "Maksudmu apa?" Benny tidak menjawab. Ia hanya menggeleng cepat, seolah tidak sanggup mengungkapkan apa yang ia rasakan. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya tersengal, dan matanya bergerak liar seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Sejak malam itu, semuanya berubah drastis. Benny mulai kehilangan ketenangan. Ia tidak bisa duduk diam, tidak bisa tidur nyenyak. Setiap beberapa jam, rasa sakit itu datang kembali, lebih kuat, lebih menusuk. Ia sering terlihat berbicara sendiri, mengumpat, bahkan terkadang menjerit tanpa alasan yang jelas. "Ada yang bergerak. Aku merasakannya. Aku benar-benar merasakannya," gumamnya suatu sore, duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Asih hanya berdiri di kejauhan, memperhatikannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan.
ada rasa takut yang mulai tumbuh. Tetapi juga ada kepuasan gelap yang tidak bisa ia pungkiri. Namun penderitaan Benny tidak berhenti di situ. Halusinasi mulai datang. Awalnya hanya bayangan samar, sesekali seperti sesuatu yang melintas di sudut penglihatannya. Namun lama-kelamaan bayangan itu menjadi semakin jelas, semakin nyata, dan semakin menjijikan. Suatu malam, ketika ia sedang sendirian di dalam kamar, Benny tiba-tiba menjerit. "Tidak, pergi dari tubuhku!" teriaknya sambil menggaruk kulitnya sendiri dengan brutal. Asi berlari masuk, dan apa yang ia lihat membuat nafasnya tercekat. Benny terlihat panik. Tangannya bergerak liar, seolah mencoba menarik sesuatu dari tubuhnya. Matanya menatap ke bawah dengan ekspresi jijik dan ketakutan yang luar biasa. "Apa yang kamu lihat?" tanya Asih dengan suara bergetar. "Ulat. Ada ulat. Keluar!" bisiknya dengan suara serak. Asih menatapnya, tidak melihat apapun. Namun cara Benny bereaksi membuat bulu kuduknya meremang. "Itu tidak nyata," katanya pelan, meskipun hatinya sendiri tidak yakin. "Tidak, aku melihatnya," bentak Benny histeris. "Mereka keluar, merayap, menjijikan." Ia mulai memukul-mukul tubuhnya sendiri, mencoba mengusir sesuatu yang hanya bisa ia rasakan dan lihat. Suara tangisannya pecah, bukan lagi tangisan marah, tetapi tangisan ketakutan yang tulus. Namun anehnya, semua itu tidak menghentikannya. Meskipun rasa sakit semakin parah, meskipun halusinasi semakin mengerikan, Benny tetap kembali pada kebiasaannya. Ia tetap keluar malam, tetap mencari pelampiasan, seolah ia tidak mampu melepas diri dari jerat nafsu yang telah menguasai hidupnya. Namun kali ini semuanya berbeda. Suatu malam, ketika ia bersama seorang wanita di tempat gelap yang biasa ia datangi, kejadian itu terjadi di depan mata orang lain. Awalnya semuanya tampak normal, namun tiba-tiba Benny mengerang kesakitan. Tubuhnya menegang dan wajahnya berubah pucat. "Apa yang terjadi?" tanya wanita itu bingung. Benny tidak menjawab. Ia hanya menggeliat. Nafasnya terputus-putus. Lalu dengan suara penuh teror, ia berteriak, "Mereka keluar lagi!" Wanita itu mundur. Wajahnya berubah takut. "Apa maksudmu?" Benny menatap tubuhnya sendiri dengan jijik. Tangannya gemetar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Ada sesuatu!" teriaknya. Wanita itu akhirnya panik. Ia melihat perubahan pada Benny. Bukan hanya sikapnya, tetapi juga kondisi fisiknya yang tampak tidak normal. Ia langsung menjauh, meraih pakaiannya, dan lari tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, kabar tentang Benny mulai menyebar di kalangan wanita-wanita yang biasa ia temui. Mereka mulai menjauhinya, menolak ketika ia datang. Bahkan ada yang terang-terangan mengusirnya dengan wajah jijik dan takut. "Dia aneh, seperti orang kerasukan," bisik salah satu dari mereka. "Aku tidak mau dekat-dekat lagi dengannya," sahut yang lain. Benny mulai terisolasi, tetapi itu tidak membuatnya sadar. Ia justru semakin terpuruk dalam ketakutan dan kebingungan. Tubuhnya semakin melemah, wajahnya pucat, matanya cekung, dan langkahnya tidak lagi tegap seperti dulu. Namun alih-alih mencari pertolongan yang benar, ia justru menutup diri, menyangkal semua yang terjadi, dan terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Di rumah,
Asi menyaksikan semua itu. Ia melihat perubahan Benny dari hari ke hari. Dari pria yang arogan menjadi sosok yang dihantui ketakutan. Dari tubuh yang dulu kuat menjadi rapuh dan lemah. Namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya diam. Di dalam hatinya perasaan itu semakin rumit. Ada kepuasan karena melihat penderitaan yang dulu ia rasakan kini berbalik. Namun di saat yang sama ada rasa ngeri yang perlahan merayap. Apa yang telah ia mulai kini berkembang di luar kendalinya. Dan setiap malam ketika jeritan Benny menggema di dalam rumah, Asi hanya bisa duduk dalam diam, menatap kegelapan dengan mata yang kosong, menunggu. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu akhir dari semua ini sudah semakin dekat dan tidak akan ada yang benar-benar keluar tanpa luka. Malam itu datang tanpa tanda khusus, namun terasa lebih berat dari biasanya. Udara dalam rumah terasa pengap, seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Benny duduk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Nafasnya tidak teratur. Matanya liar seperti hewan yang terpojok. "Aku tidak tahan lagi," gumamnya lirih, tetapi penuh kepanikan. Asi memperhatikannya dari kejauhan. Tidak ada lagi rasa iba yang dulu sempat tersisa. Yang ada hanya kelelahan panjang yang telah berubah menjadi kehampaan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah kondisi tubuhnya yang semakin melemah, di tengah rasa sakit yang terus menggerogoti dirinya, Benny justru berdiri perlahan. Ia mengambil jaket lusuhnya, mengenakannya dengan tangan gemetar. "Kamu mau kemana?" tanya Asi pelan. Benny menoleh, matanya kosong namun menyimpan sesuatu yang gelap. "Aku butuh keluar." "Dengan keadaanmu seperti itu?" Suara Asi nyaris tak terdengar. Benny tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu dan pergi, meninggalkan rumah yang kembali tenggelam dalam kesunyian. Langkahnya tertatih, tetapi ada dorongan kuat yang membuatnya terus berjalan. Nafsu yang telah menjadi candu. Bahkan ketika tubuhnya sudah tidak lagi sanggup menanggung akibatnya. Malam semakin larut ketika Benny tiba di tempat yang selama ini menjadi pelariannya. Namun kali ini suasana terasa berbeda. Beberapa wanita yang biasa ia temui langsung menjauh begitu melihatnya. "Itu dia," bisik salah satu dari mereka. "Jangan dekat-dekat, dia aneh," saut yang lain. Benny tidak peduli. Ia terus melangkah, wajahnya tegang, nafasnya berat. Ia mencoba mendekati salah satu wanita, tetapi wanita itu langsung mundur dengan wajah ketakutan. "Pergi, jangan dekati aku," bentaknya. Benny terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Tawa yang terdengar patah dan tidak wajar. "Kalian semua sama saja," gumamnya. Akhirnya dengan sisa tenaga yang ada, ia menemukan satu tempat yang masih mau menerimanya. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena uang yang ia bawa masih dianggap cukup. Namun malam itu menjadi malam terakhir. Belum lama ia berada di dalam ruangan sempit itu, rasa sakit itu datang kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Bukan lagi sekedar panas atau perih, tetapi seperti sesuatu yang benar-benar merobek dari dalam. Cerit Benny memecah kesunyian. Tubuhnya menegang, lalu jatuh ke lantai dengan keras. Ia menggeliat. Tangannya mencakar tubuhnya sendiri. Matanya membelalak penuh teror. Ada yang keluar," teriaknya dengan suara parau. Wanita yang bersamanya langsung mundur. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Perubahan pada tubuh Benny yang tidak wajar. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Benny meronta, nafasnya tersengal.
Tubuhnya seperti tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Sensasi yang selama ini hanya ia rasakan kini mencapai puncaknya. Seperti ribuan makhluk kecil yang bergerak, menggigit, dan merobek dari dalam. "Berhenti! Tolong, berhenti!" Suaranya melemah, namun tidak ada yang berhenti. Rasa sakit itu justru semakin menjadi, semakin brutal, hingga akhirnya tubuh Benny tidak mampu lagi menahannya. Ceritanya semakin pelan, gerakannya melemah, hingga akhirnya diam, sunyi. Wanita itu menutup mulutnya, ketakutan. Ia tidak berani mendekat. Tubuh Benny tergeletak tak bergerak, dengan kondisi yang sulit digambarkan. Penuh luka, pucat, dan memancarkan aura kematian yang mengerikan. Kabar itu menyebar dengan cepat. Pagi harinya, seluruh desa Gempar, orang-orang berkumpul, membicarakan kejadian itu dengan wajah penuh ngeri. Katanya dia meninggal dengan cara yang aneh. Ada yang bilang tubuhnya seperti membusuk dari dalam. Pasti ada yang tidak beres. Ini bukan kematian biasa. Bisik-bisik itu menyebar seperti api. Nama Benny menjadi perbincangan. Bukan lagi sebagai pria yang dikenal buruk, tetapi sebagai sosok yang mengalami akhir yang mengerikan. Di rumah, Asih duduk diam ketika kabar itu sampai ke telinganya. "Suamimu sudah tidak ada," ujar seorang tetangga dengan suara hati-hati. Asih tidak langsung merespons. Ia hanya menatap kosong ke depan, seolah mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang panjang. Namun di dalam hatinya, badai sedang terjadi. Ada rasa lega, beban yang selama ini menghimpitnya kini seolah terangkat. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi rasa takut yang harus ia hadapi setiap hari. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang lain, rasa bersalah. Bayangan malam itu, ritual, dan semua yang telah ia lakukan mulai muncul kembali. Ia tahu kematian ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah hasil dari keputusan yang ia ambil. Dan yang paling menakutkan adalah kemungkinan bahwa semua ini belum benar-benar selesai. Malam itu ketika Asih sendirian di rumah, angin berembus pelan melalui celah-celah dinding. Suasana terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, lebih hidup. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya, matanya kosong. "Apa ini sudah berakhir?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah ketakutan yang perlahan tumbuh. Bagaimana jika semua ini memiliki harga yang belum ia bayar? Bagaimana jika karma itu suatu hari akan kembali? Asih menutup matanya, tetapi bayangan itu tidak hilang. Dan di dalam keheningan malam yang pekat, ia akhirnya menyadari satu hal yang tidak bisa ia hindari, bahwa terkadang untuk mengakhiri penderitaan, seseorang justru membuka pintu bagi petaka yang lebih besar.